firman yang ditabur, kita tanah nomor 1. Oh, udah mulai jawab, iya. Nggak ada yang berani tadi bilang tanah nomor 4 kan? Tanah nomor 1. Oke, sekarang tanah nomor 2. Pak Joshua mohon maaf, balik lagi ke gambar tadi. Gambar yang kedua. Yes. Tanah yang kedua itu apa? Dibilang di sini, tanah yang kedua adalah firman yang tumbuh. Nah ini jangan bilang nggak tumbuh, tumbuh. Tumbuhnya cepat lagi. Cepat banget. Ya, tumbuhnya cepat. Tapi nggak berakar. Orang-orang yang dengar ini mereka cinta Yesus, cinta sama Yesus. Tapi ada tapinya. Selama hidupnya nyaman. Begitu penderitaan datang, iman pun tetap langsung hilang. Coba untuk Pak. mendengarkan, amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 13 ayat pertama sampai dengan 9 dan dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23 yang menyatakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjutkan ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murka. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan yang di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagia orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan
Kalau pakai ini terlalu keras, tapi katanya tadi pakai ini pun itu sudah masuk ke sound system ternyata. Gitu ya. Jadi saya taruh di sini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya mau tanya dulu, siapakah di antara kita yang baru pertama kali membaca bagian firman Tuhan tentang penabur ini? Saya yakin bahwa banyak dari kita sudah pernah mendengar tentang kisah penabur. Dan kalau kita mendengar kisah tentang penabur ini, dikatakan ada 4 jenis tanah, langsung kita berintrospeksi, tanah yang mana ya saya? Gitu. Ya, yang mana saya ini? Dan saya harus seperti apa kalau saya menjadi tanah? Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat perumpamaan ini dari satu sudut pandang yang sedikit berbeda. Begini, biasanya kan kita tanya sama diri kita, saya ini tanah yang mana? Ya, nanti saya jelaskan tanah yang mana. Pertanyaan ini memang penting. Tapi jika saya mengajak saudara dari sudut pandang yang berbeda, untuk memahami mengapa Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur ini, maka bagaimana jika tokoh utamanya bukan soal penaburnya, bukan soal benihnya, bukan soal 4 jenis tanahnya, tetapi dengar baik ini, dari awal saya sudah bilang, melainkan kasih karunia Allah yang tidak pernah berhenti menabur. Karena gini, yuk kita pikir secara lebih kritis. Lebih kritis. Tuhan Yesus bilang, bayangkan seorang penabur. Kalau seorang penabur itu berarti dia petani, farmers. Oke? Petani itu dia punya benih. Dan setiap benih yang dia tabur, dia pasti berharap itu akan menghasilkan. Benar nggak? Iya dong, dia benih itu kan beli. Ada sesuatu yang diusahakan dan dia mau supaya dia tabur itu, lalu itu akan berbuah. Pertanyaannya dengan kritis begini, petani mana yang mau menabur benih di tanah yang udah pasti nggak bisa? Bapak Ibu pernah berpikir seperti itu? Petani mana yang mau buang-buang benih, udah tahu tanahnya keras, gak bakal masuk itu benih, maka malahan dimakan burung, tapi dia tetap menabur. Petani mana yang mau menabur di tengah semak-semak yang dia tahu, ini tumbuhnya cuma sebentar. Atau di tanah yang tipis, yang cuma kelihatan sebentar lalu layu. Semua petani pasti berharap ketika dia menabur sesuatu itu di tanah yang baik. Karena tidak ada petani yang mau gagal panen. Masuk di akal? Oke. Ya, nggak akan ada yang mau gagal panen. Makanya saya bilang, saya mau ajak kita melihat ini bukan cuma tentang penabur, benih, atau tanah. Tapi kita lihat, wow, ternyata yang Tuhan Yesus mau sampaikan bagi kita adalah sesuatu yang luar biasa. Saya minta dulu tolong ditampilkan gambar pertama. Biasanya, maka saya perlu menjelaskan sedikit konteks tentang, biasanya kita pikir begini, ini penabur yang menabur benih di tanah yang udah pasti baik. Dan pasti bertumbuh. Harapannya kan begini. Tetapi Yesus memakai gambaran, ini tanah jenis yang keempat kalau kita lihat. Enggak. Gambar yang berikut kedua, dan saya akan berhenti di gambar ini lama. Ya, ada 4 kondisi tanah. Di tepi jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri, baru tanah yang baik. Nah, saya mau ajak kita sadar. Tanah yang mana kita? Kalau kita mau bilang. Ada yang berani angkat tangan bahwa saya tanah yang baik? Bahkan saya
Saya nggak berani bilang bahwa saya ini. Yes. Kenapa? Nanti kita lihat. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hati manusia itu tidak benar di hadapan Allah. Nggak ada manusia yang tanahnya langsung baik. Saudara harus paham itu dulu. Nggak ada. Semua kita yang duduk di sini. Oh, saya udah siap Pak Pendeta, tanah yang baik, kata siapa? Karena pengujian tentang tanah yang baik itu dari apa? Di ujungnya, buahnya. Bukan cuma dia tumbuh jadi hijau, no. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau bilang kenapa kasih karunia Allah itu berbeda. Saya minta kita ke gambar ketiga, nanti balik lagi ke sini. Nah, Saudara harus tahu, ini konteks di zaman itu. Bahwa seorang penabur, dia menabur benih, bukan di tanah yang sudah dibajak. Tapi saya tadinya mau bawa beras. Maka kalau saya hambur di sini, siapa yang mau kasih bersih nanti, kan gitu. Tapi satu kali dia menabur, itu dia menabur memang di bagian ada yang di tanah jenis nomor 1. Lihat, yang dimakan burung. Ada yang di tanah jenis kedua, yang berbatu-batu. Ada di tanah yang jenis ketiga, yang penuh semak duri. Dan juga ada di tanah yang keempat. Bukan? Mengerti? Jadi sekali dia tabur, kemana itu? Ke semua tanah itu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi bukan asal aja hambur-hambur, enggak. Tapi memang dia tabur begitu, bukan semua di tanah yang apa namanya? Yang pinggir jalan ini dia tabur enggak. Tapi memang ketika dia sekali besar, dia sebar, ini pasti di 4 jenis tanah ini. Oke, maka sekarang kita balik ke gambar sebelumnya. Saya udah bentuk, saudara punya cara berpikir. Nah, yang hebat adalah, meskipun Allah tahu, di antara para pendengarnya, ada tanah yang kayak di tanah keras, benih itu jatuh, nggak masuk mana-mana, justru dimakan burung. Justru Allah juga tahu ada tanah yang berbatu-batu, ditabur, tumbuh sebentar langsung layu. Ada tanah yang bersemak duri, dan kemudian ketika ditaruh benih, tumbuh, tapi begitu pelan-pelan dia akan terhimpit dan akhirnya mati. Allah tahu itu semua. Tetapi yang hebat dari Allah kita, biar dia tahu, tapi dia tidak pernah berhenti untuk menabur. Tuhan Yesus sedang menggambarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Apa itu? Bahwa Allah bukan datang kepada orang-orang yang siap menerima firman-Nya. Allah datang melalui Yesus Kristus kepada orang berdosa. Allah datang melalui Yesus Kristus kepada pemungut cukai. Allah datang melalui Yesus Kristus kepada perempuan yang suka berzina. Kepada perempuan Samaria yang suka berzina, bahkan masih hidup berzina dengan orang lain. Allah datang kepada Petrus yang menyangkalnya. Bahkan Allah datang kepada Paulus yang suka membunuh siapa menjadi pengikut Kristus. Paulus aja tidak langsung jadi tanah yang baik. Apalagi Samuel. Do I make any sense to you? Masuk akal nggak? Iya. Ya. Dan saya akan bedah satu-satu. Tenang, nggak lama. Nggak ada semifinal bukan hari ini kan. Yang ada final Wimbledon, udah selesai kali. Ya, bola nggak ada hari ini. So,
Ini dulu bicara soal Injil, bahwa kasih karunia Tuhan selalu datang lebih dulu daripada pertobatan. Tuhan datang nggak pada orang yang, saya mau bertobat Tuhan, lalu Tuhan datang. No, kamu belum bertobat pun, aku sudah mati buat kamu. Terus ingat itu Injil. Ya, dan Yeremia bilang, hati manusia licik. Dan Yesus bilang, apakah tabib datang untuk orang sehat? Bukan kan? Tetapi tabib datang untuk orang sakit. Di antara 3 tanah ini mana yang sakit? Tiga-tiganya. Betul Pak Raymond. Dan di mana kita? Di tiga-tiganya. Di tiga-tiganya. Masalah terbesar bukan benihnya Bapak Ibu dan Saudara. Maka saya bedah nih, tanah pertama. Dibilang itu tanah yang keras. Ya, tanah yang keras. Firman itu, benih itu nggak sempat masuk. Burung langsung ngangkatnya. Apa itu burung? Lambang apa itu? Iblis langsung angkat benih firman itu. Mungkin saudara yang bilang, enggak, saya nggak gitu Pak Pendeta. Setiap minggu saya dengar khotbah kok. Oke. Ya. Tiap minggu kita dengar khotbah. Tapi sebelum pulang, atau pas di luar, atau pas di jalan, apa dia tumbuh? Saya ambil contoh langsung. Tadi dibilang benih itu apa? Firman. Pak Joshua Simbolon, saya mohon maaf, saya nggak sampaikan ini dulu. Tapi saya mau minta tolong. Tolong ditampilkan ayat dari Matius 18, ayat 21 dan 22. Nanti kita akan balik ke gambar ini. Saya lagi ngomong soal gambar yang pertama. Oke. Saya baca ayat 21, Bapak Ibu Saudara ayat 22 ya. Ini benih firman yang ditaburkan dibuat kita. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia yang berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali? Jawab ayat 22. Mari. Kalau ini benih firman-Nya yang ditaburkan kepada saudara, tanah yang mana di saudara? Saya tanya sekarang, tanah yang mana kita? Tanah yang mana? Jawab dalam hati lah kalau gitu. Nggak ada yang berani jawab kan? Tanah yang mana? Mengampuni berapa kali? 70 kali 7. Dengar firman, oh iya Tuhan ya. Begitu lihat muka orangnya. What? Kemana firmannya? Come on. Yuk kita jujur. Kemana firmannya? Dimakan burung. Kita dengar. Firmannya ditabur. Tapi kemana? Adakah dari kita, dari firman-firman yang ditabur, kita tanah nomor 1? Oh, udah mulai jawab, iya. Nggak ada yang berani tadi bilang tanah nomor 4 kan? Tanah nomor 1. Oke, sekarang tanah nomor 2. Pak Joshua mohon maaf, balik lagi ke gambar tadi. Gambar yang kedua. Yes, tanah yang kedua itu apa? Dibilang di sini, tanah yang kedua adalah firman yang tumbuh. Nah ini jangan bilang nggak tumbuh, tumbuh. Tumbuhnya cepat lagi. Cepat banget. Ya, tumbuhnya cepat. Tapi nggak berakar. Orang-orang yang dengar ini mereka cinta Yesus. Cinta sama Yesus. Tapi ada tapinya. Selama hidupnya nyaman. Begitu penderitaan datang, iman pun tetap langsung hilang. Coba Pak Joshua, tolong
di Injil Yohanes 10 ayat 10 dan 11. Ini contoh nih. Injil Yohanes 10 ayat 10. 10 dulu baru nanti ayat 11. Tuhan Yesus bilang gini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus bilang dirinya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala, siapa yang gak suka kelimpahan? Wah, amin, langsung gitu kan? Siapa yang gak suka kelimpahan? Right? Tapi apa maksud Yesus soal segala kelimpahan? Ayat berikutnya. Akulah gembala yang baik, kata Yesus. Yuk kita baca selanjutnya, 2, 3. Gembala yang memberikan bagi, itu kelimpahan buat saudara dan saya yang gak bisa kita beli, yang gak bisa kita dapat, kecuali Tuhan kasih. Oke? Lalu begitu dengar yang kelimpahan tadi ayat 10, haleluya. Karena saya akan berlimpah. Tapi kita salah konteks. Lalu begitu ingat kelimpahan Yohanes 10 ayat 10, begitu Tuhan Yesus bilang, anak manusia dia gak punya tempat untuk kasih kepalanya. Serigala aja ada liangnya untuk dia tidur. Anak manusia, Yesus menyebut dirinya, gak punya tempat untuk naruh kepalanya. Nah orang Kristen, kalau datang ke gereja berdoa, di dalam benaknya cuma berkat dan kelimpahan. Pada saat dapat uang, pada saat dapat berkat, pada saat dapat promosi, imannya bertumbuh. Cepet banget. Tapi pada saat penderitaan datang, dan itu pun langsung imannya. Siapa tanah nomor 2? Kita. Tanah nomor 3. Balik lagi ke gambar tadi. Bagi saya ini tanah yang paling berbahaya. Lihat ya, di sini dulu. Tanah yang ketiga ini yang ada ungu-ungunya. Lihat ya, ini satu, batu kedua, ini yang ketiga nih. Tumbuhnya jauh lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi dia di sekelilingnya itu ada semak belukar. Dan buat saya ini yang bahaya. Kenapa? Kelihatannya hidup, tapi sedang mati pelan-pelan. Bukan karena diserang iblis, firman itu tidak ditolak, bukan karena aniaya, tapi sibuk. Sibuk soal apa? Sibuk soal target dalam hidupnya. Sehingga dia dengar firman itu dia terima, tapi hidupnya, tolong firmannya. Lihat Filipi pasal 4 ayat 6. Oke. Lihat ya. Ini Filipi 4 nih Rasul Paulus yang ngomong, tapi nanti saya juga akan ngomong soal kekhawatiran yang Yesus sendiri ngomong. Janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir. Bapak Ibu, khawatir itu hal yang tumbuh bersama dalam hidup kita, yang kalau kita biarkan pelan-pelan dia akan menghimpit dan membuat benih firman itu mati. Mati. Pelan-pelan. Itu namanya MPP. Mati pelan-pelan. Ini ya, kalau dulu bapak saya ada MPP, masa prapensiun. Persiapan pensiun. Tapi dibilang, ya itu yang baiknya, MPP mah sebenarnya mati pelan-pelan gitu. Karena gajinya dari berapa, terimanya, turunnya langsung, Oke? Nah, mereka sibuk, ya, sehingga khawatir dalam hidupnya. Nah, saya mau tanya, Tuhan Yesus kan ngomong kan soal kekhawatiran. Apa yang Tuhan Yesus suruh lihat sama yang pendengar Yesus? Lihatlah burung. Ya kan?
Tuhan Yesus gak bilang, lihatlah Salomo. Itu nanti pas di bunga. Tapi Yesus bilang, lihatlah burung. Yesus gak bilang lihat Salomo, tapi lihatlah bunga. Hai? Dia gak kasih suruh lihat. Kita kadang-kadang lihatlah pastor A. Naik pesawat dia. Kenapa pastor bisa? Kita juga pasti bisa, berkatnya berkelimpahan. Sehingga punya target, hidupnya selalu khawatir. Kalau nggak nyampe target, macam-macam. Macam-macam. Kita di tanah nomor 3. Dunia menghimpit. Firman hilang pelan-pelan. Yang diingat tuh cuma, emas 74 kilo. Nah, langsung tahu kan? Begitu saya bilang emas 74 kilo. Uang 472 miliar. Langsung ingat. Apalagi sekarang-sekarang yang diingat, Messi. Bellingham kemarin kasih gol. Firmannya kemana? Hilang pelan-pelan. Saudara sedang dihimpit oleh dunia. Banyak orang tidak meninggalkan gereja. Bapak Ibu harus tahu itu. Tidak meninggalkan gereja. Mereka duduk di dalam gereja. Tapi hati mereka itu seperti tanah penuh dengan semak belukar. Dan paling banyak orang di sini. Ketika Kristus tidak lagi menjadi pusat dalam kehidupannya. Kita di tanah yang ketiga. Tanah yang pertama tadi juga. Tanah yang kedua juga. Tanah yang ketiga juga. Adakah kita yang lahir langsung jadi tanah yang keempat? Enggak ada. Saya enggak bahas tanah keempat. Kenapa? Karena yang bisa bikin tanah itu menjadi tanah yang baik adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan kita. Bukan kita. Saya bilang lagi, bukan kita. Bukan kita. Dan di sini saya mau bilang berita salib. Di kayu salib, Yesus menerima hati manusia bagaikan hati nomor 1. Yesus menerima hati manusia yang hati nomor 2. Yesus menerima manusia hatinya yang nomor 3. Ia menanggung semua kekerasan hati, semua pemberontakan dia tanggung. Ia mati untuk orang yang sama sekali bukan tanah yang baik. Yaitu saudara dan saya. Ia mati bukan untuk tanah yang baik. Tapi Yesus membajak hati. Yesus memecahkan batu. Yesus mencabut duri. Dan menghidupkan tanah yang mati. Karena itu tanah yang baik bukan hasil dari jerih payah kita. Tapi itu kerja Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Itulah karya Sang Penebus. Nah, tadi saya bilang, buktinya apa kalau kita sudah jadi tanah yang baik? Buah. Tanah yang baik harus menghasilkan. Yesus bilang berapa tadi? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tidak semua sama. Yesus kasih perbedaan itu. Enggak semua sama. Kamu yang 30 kali lipat enggak perlu kecil hati melihat yang 100 kali lipat. Yang Yesus mau, hidup kita menghasilkan. Bukan soal berapa banyaknya. Yesus tidak berkata kamu harus 100. Tidak. Dia bilang ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Yang terpenting adalah semuanya berbuah. Ini sangat menarik. Karena orang percaya tidak dipanggil untuk menjadi spektakuler. Tapi untuk setia berbuah. Allah tidak membandingkan hasil kita dengan orang lain.
Tapi ia mau melihat apakah Kristus bertumbuh dalam hidupmu. Benih itu kan firman. Kristus itu firman yang menjadi manusia. Dan itu yang ditaburkan buat saudara dan saya. Maka saya mau sampaikan bagi kita, mungkin hari ini kita datang masih dengan hati yang penuh luka. Masih dengan kepahitan. Masih penuh kegagalan. Masih ada dosa. Yesus nggak bilang buat kita, datanglah kalau hatimu sudah jadi baik. No. Yesus bilang, datanglah kepadaku. Meskipun engkau tahu hatimu bagaikan tanah yang kering dan keras. Yang penting engkau datang. Dan engkau akan melihat benih itu akan tetap ditaburkan buat kita. Dan Roh Kudus bekerja. Perlahan tapi pasti. Tanah yang cadas sekalipun. Itu akan diubahkannya menjadi tanah yang baik. Retakan-retakan yang dulu dalam hati kita, tanah yang bagaikan lambang kematian, itu akan menjadi hidup kembali. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini Injil mau berbicara bagi kita. Kita diselamatkan bukan karena hati kita lebih baik dari orang lain. Ingat itu. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan terus dinyatakan, terus ditaburkan. Meskipun kepada kita yang memiliki hati nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Tapi Allah karena kasihnya terus bekerja. Firman itu ditaburkan. Roh Kudus terus bekerja supaya hati kita menjadi tanah yang baik. Dan ketika Kristus tinggal di dalam hati kita, tanah itu akan perlahan menjadi subur dan menghasilkan buah. Bukan untuk kemuliaan diri kita, tapi untuk memuliakan Sang Penabur. Maka pertanyaan terbesar hari ini bukanlah tanah apakah aku? Bukan. Tapi pertanyaan yang lebih mendalam adalah apa aku bersedia untuk membiarkan Sang Penabur itu membajak hatiku. Ketika Dia menaburkan benih Injil itu akan benar-benar bertumbuh, berakar, dan berbuah. Sadari, perlahan tapi pasti. Satu kali saudara akan bilang, wah Tuhan terima kasih. Benih yang kau pernah taburkan kepadaku, dulu aku mengeraskan hati dan pikiranku. Tapi engkau tetap menabur. Dan hari ini, hatiku sudah melembut. Dan aku sudah menjadi tanah yang baik. Bukan karena aku, tapi karena Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan memberkati saudara. Amin.